Halo, kita bertemu kembali dalam kuliah Teknologi Sediaan Solida. Kali ini kita akan bahas bersama tentang problema pentabletan. Masalah yang paling sering muncul ketika kita mentablet atau melakukan kompresi untuk menghasilkan tablet adalah terjadinya variasi pada bobot tablet. Bobot tablet ini terjadi terutama akibat dari sifat alir yang tidak baik, sehingga bobot tablet antara satu dan yang lainnya bervariasi, sehingga secara keseluruhan dalam satu batch bobot tabletnya tidak seragam. Hal ini membawa akibat bahwa keseragaman kadar dalam satu batchnya juga belum tentu sama atau tidak terpenuhi keseragamannya. Masalah yang kedua adalah masalah atau problem yang terkait dengan kekuatan mekanik. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan mekanik ini terutama adalah pada kekerasan dan kerapuhan dari tablet. Nah, permasalahan kekerasan dan kerapuhan ini seringkali diakibatkan oleh penentuan kekuatan kompresi yang kurang tepat, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki kekerasan yang rendah atau justru terlalu keras, dan friabilitasnya atau kerapuhannya tidak memenuhi syarat. Permasalahan yang ketiga adalah keseragaman kandungan zat aktif atau content uniformity. Nah, yang keseragaman kandungan ini terkait erat dengan keseragaman bobot, sehingga ketika keseragaman bobot tidak terpenuhi, secara otomatis keseragaman kandungan juga sulit untuk terpenuhi. Hal lain yang bisa berakibat pada tidak terpenuhinya keseragaman kandungan adalah pada proses mixing atau pencampuran yang tidak homogen. Ini juga bisa berakibat pada tidak seragamnya kandungan dalam satu batch-nya. Permasalahan berikutnya adalah pelepasan obat yang berubah atau tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya harusnya obatnya pelepasannya cepat atau instant release, ini pelepasannya menjadi lebih lambat. Mungkin diakibatkan karena tablet yang terlalu keras, sehingga waktu hancurnya terhambat, misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah adanya cacat yang secara visual bisa diamati segera setelah proses tabletasi. Nah, yang visual defect ini kita akan bahas lebih lanjut. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidaksempurnaan tablet atau yang kita kenal sebagai visual defect. Ketiga macam faktor ini bisa hanya satu saja yang menjadi penyebab. Ada yang satu kecacatan disebabkan oleh lebih dari satu macam faktor. Ketiga macam faktor tadi adalah faktor formulasi, yang kedua adalah proses tabletasi, yang ketiga cacat yang diakibatkan oleh mesin pencetak tablet itu sendiri. Cacat yang terkait dengan proses dalam pembuatan tablet ini meliputi capping, lamination, cracking, dan chipping. Sementara visual defect yang terkait dengan formulasinya adalah sticking, picking, dan binding. Sementara visual defect yang diakibatkan oleh atau terkait oleh mesin yang digunakan adalah yang kita sebut sebagai double impression. Kita akan bahas satu persatu dalam slide selanjutnya. Cacat yang terkait dengan proses pembuatan tablet yang pertama adalah capping. Capping ini sesuai dengan namanya cap, ya, jadi biar gampang mengingatnya, jadi sepertinya tablet yang dihasilkan ini seperti bertopi. Jadi ada keadaan tablet di mana lapisan atas atau bawah tablet terbelah sebagian atau seluruhnya, jadi seakan-akan membentuk topi gitu ya, jadi namanya disebut sebagai capping. Hal ini dapat terjadi segera setelah tablet itu keluar dari cetakan, atau ketika keluar dari cetakan tabletnya sepertinya baik-baik saja, tapi setelah beberapa waktu baru terlihat bahwa
terbentuk cap tadi. Penyebab capping antara lain adalah, ini yang paling sering terjadi, ada udara yang ikut terkempa, sehingga setelah tablet keluar dari cetakan, udara akan mendesak keluar, sehingga tabletnya terbelah. Nah, adanya udara yang ikut terkempa ini akibat dari terlalu banyaknya fines atau partikel yang kecil-kecil ukurannya, sehingga ketika partikel yang ukurannya fines ini masuk mengalir ke dalam dice, ini menyebabkan ada udara yang ikut terjebak di dalamnya. Nah, penyebab capping yang kedua adalah pengeringan granul yang kurang sempurna. Ini mengakibatkan daya ikatnya menjadi lebih rendah daripada kalau terbentuk jembatan padat yang sempurna setelah granulnya kering sempurna. Jadi pengeringan granul yang kurang sempurna mengakibatkan capping juga. Yang penyebab yang ketiga adalah penggunaan stempel atau punch yang baru. Nah, karena stempel atau punch-nya baru, terjadi gesekan yang belum lancar antara punch dan die. Yang ini bisa memicu terjadinya capping. Setelah kita mengetahui apa saja penyebab terjadinya capping, tentu saja kita bisa menyusun rencana bagaimana untuk mencegah terjadinya capping tadi. Atau misalnya di batch pertama kok terjadi capping, maka apa yang harus kita lakukan agar batch berikutnya tidak terjadi capping? Nah, yang kita bisa lakukan, kita ingat tadi penyebab capping adalah karena terlalu banyak fines di dalam campuran massa tablet. Jadi, solusinya apa? Ya, kita ayak saja. Jadi, kita gunakan ayakan 100 sampai dengan 200 ml. Yang lolos di ayakan ini kita tidak masukkan sebagai massa yang akan ditablet. Jadi kita hilangkan yang ukurannya fines, yang sangat kecil tadi. Lalu yang kita ingat tadi, ketika granulnya kurang kering, maka solusinya agar tidak terjadi capping, ya kita keringkan granulnya. Kita ingat kembali syarat granul yang baik ini memiliki kelembapan atau moisture content antara 2 sampai 5%. Itu artinya ketika terjadi capping, kita perlu melihat kembali data pada saat evaluasi granul. Berapa moisture content-nya? Jika ternyata moisture content-nya lebih dari 5%, itu artinya kemungkinan besar granul yang kurang kering yang menjadi penyebab terjadinya capping. Tetapi, jika ternyata data moisture content yang diperoleh dari hasil evaluasi granul menyatakan bahwa moisture content dari granul itu kurang dari 2%, justru kelembapan yang terlalu rendah ini juga ikut mengakibatkan kemungkinan terjadinya capping. Jadi terlalu lembab lebih dari 5% bisa menyebabkan capping, terlalu kering sampai di bawah 2% ada kemungkinan juga terjadi capping. Nah, kenapa kok kelembapan kurang dari 2% bisa menyebabkan capping? Karena di dalam kondisi yang sangat kering, kelembapan di bawah 2% ini, kemampuan binder atau bahan pengikat untuk berikatan satu dengan yang lain ini ternyata lebih rendah. Nah, kalau ternyata data dari evaluasi granul menunjukkan bahwa moisture content-nya di bawah 2%, maka solusinya ya kita lembabkan kembali granulnya. Kita bisa tambahkan bahan-bahan yang bersifat higroskopis ke dalam campuran massa yang mau ditablet. Bahan yang sifatnya higroskopis ini akan menarik kelembapan dari sekitar, sehingga akan meningkatkan moisture content dari massa yang akan ditablet. Contoh bahan yang sifatnya higroskopis yang kita bisa tambahkan antara lain sorbitol, metil selulose, atau PEG 4000. Nah,
penyebab lain terjadinya capping adalah fungsi dari binder yang kurang baik. Ini bisa diakibatkan karena kurangnya jumlah binder atau penggunaan binder yang kurang tepat. Salah pilih maksudnya ya. Misalnya kalau menggunakan larutan gelatin ternyata kok terjadi capping. Oh, sebaiknya kita ganti saja menjadi larutan PVP misalnya sebagai binder. Nah, sekarang kalau misalnya sudah terbentuk massa yang akan di tablet, lalu ternyata kok terjadi capping, lalu sisa yang mau di tablet ini yang belum terkempa, ini mau diapakan? Kita bisa memperbaikinya dengan menambahkan binder yang ditambahkan dalam bentuk keringnya, atau kita tambahkan serbuk binder, serbuk bahan pengikat. Ingat, proses granulasi basah kan mestinya kita tambahkan binder dalam bentuk cairan pengikat. Tapi ternyata hasilnya kok capping. Maka yang belum terlanjur di tablet, kita bisa tambahkan binder dalam bentuk serbuknya. Yang kita bisa pilih antara lain ada pre-gelatinized starch, lalu ada gum akasia, ada sorbitol dalam bentuk serbuknya, boleh kita tambahkan PVP yang masih dalam bentuk serbuk, hidrofilik silika, ataupun powdered sugar. Yang manapun asalkan bisa meningkatkan daya ikat dari massa yang di tablet. Lalu penyebab capping yang lain adalah kurangnya lubrikan atau lubrikan yang tidak tepat pemilihannya. Nah, kalau yang ini kita taunya dari mana ya kalau ini penyebabnya karena lubrikannya? Ya kita lihat lagi data sifat alirnya bagaimana. Kalau ternyata terjadi capping dan kita lihat data sifat alirnya kok ternyata kurang baik, berarti capping bisa jadi diakibatkan karena penggunaan lubrikan yang kurang tepat. Nah, sekarang penyebab capping yang terakhir, ini yang nomor 6 di slide ini. Ini hanya terjadi di belahan dunia yang mengalami musim dingin. Jadi, ini nggak kejadian di negara kita yang iklimnya tropis. Di belahan dunia yang beriklim dingin, pada saat musim dingin, ini mesin pencetak tablet, mesin kempanya, ini temperaturnya bisa turun di bawah suhu kamar. Massa yang akan di tablet juga kemungkinan dingin, karena lingkungan sekitarnya juga dingin. Nah, karena pada saat proses kompresi ini kita memberikan tekanan tinggi hanya dalam waktu yang singkat itu bisa memberikan peningkatan temperatur yang mendadak. Akibatnya tabletnya jadi retak dan akhirnya capping. Untuk menghindari hal ini, maka sebelum dilakukan kompresi, maka harus dipastikan bahwa mesin yang digunakan untuk mencetak tablet ini dalam kondisi yang tidak terlalu dingin atau kondisinya sudah mencapai suhu kamar. Massa yang akan di tablet juga dihangatkan dulu sampai mencapai suhu kamar. Capping ini merupakan suatu visual defect yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Penyebab capping yang diakibatkan oleh mesin yang pertama adalah karena dies atau ruang pencetakan tablet yang tidak halus atau tidak mulus. Karena permukaan yang tidak halus atau kasar ini menyebabkan tablet setelah dikeluarkan dari diesnya akhirnya terjadi capping. Solusinya ya diesnya ini harus dipoles kembali atau diamplas begitu ya sampai kembali halus, atau perlu dipertimbangkan untuk mengganti material diesnya menggunakan
baja atau material lain yang permukaannya halus. Permasalahan yang terkait dengan mesin yang lainnya adalah penggunaan punch yang memiliki bentuk yang cekung atau bagian tepi dari punch ini melengkung. Nah, karena kita gunakan punch yang cekung atau bagian tepinya melengkung ini ternyata hasilnya tabletnya capping, maka solusinya kita ganti punch-nya menggunakan punch yang permukaannya flat atau datar. Lalu yang permasalahan mesin yang berikutnya yang mengakibatkan capping adalah ketika punch bawah ini yang tugasnya akan naik ke atas mendorong tablet keluar dari dice ternyata terhenti sebelum mencapai permukaan atas dari die. Jadi ketika tabletnya ini disepak oleh shoe dari mesin, posisi tablet sebenarnya belum tepat di permukaan luar dari dice-nya. Akibatnya ada bagian yang tertahan di dice ketika disepak oleh shoe. Ini yang mengakibatkan tabletnya jadi retak sehingga akhirnya terbentuk cap setelah keluar dari dice. Nah, solusinya ya settingnya harus diperbaiki. Setting awal sebelum proses tabletasi, sehingga diamati dulu ketika setelah punch atas kembali naik ke atas setelah proses kompresi, punch bawah harus naik sampai dengan tepat di permukaan dice-nya sebelum nanti disepak oleh shoe. Lalu permasalahan permasalahan terkait mesin yang mengakibatkan capping antara lain adalah kurang tepatnya waktu shoe untuk menyepak tablet. Nah, ini terkait dengan tadi yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi kan punch bawah yang naiknya tidak tepat sampai di permukaan dice. Kali ini punch-nya tidak bermasalah, dice-nya nggak ada masalah, tapi shoe-nya menyepaknya tidak tepat sehingga ketika tablet disepak posisinya belum sepenuhnya berada di permukaan dice. Nah, mengakibatkan sama halnya dengan yang ketiga tadi, yaitu tabletnya jadi retak karena masih tertahan sebagian di bagian permukaan dari dice-nya. Permasalahan terkait mesin berikutnya adalah kecepatan putaran mesin yang terlalu cepat, yang disebut dengan high turret speed. Turret ini maksudnya adalah kesatuan dari punch dan die sekaligus. Ini yang kita sebut sebagai turret ini biasanya pada mesin cetak tablet yang rotary, jadi punch dan die-nya lebih dari satu. Nah, ketika punch dan die-nya lebih dari satu atau mesinnya rotary, maka tablet mencetak itu kan satu persatu, tetapi waktunya sangat cepat. Nah, karena waktunya sangat cepat ini, kadangkala belum cukup waktu untuk punch bawah mengeluarkan tablet. Ini sudah posisi mesin siap untuk mencetak tablet berikutnya. Jadi tablet yang dihasilkan akhirnya terjadi capping. Nah, kalau ini yang terjadi, maka solusinya adalah kecepatan putaran dari turret ini yang diturunkan sehingga ada waktu yang cukup untuk proses eject atau pengeluaran tablet keluar dari mesin cetaknya. Permasalahan visual defect selanjutnya adalah lamination. Lamination ini merupakan pemisahan tablet menjadi dua atau lebih lapisan karena ada udara yang terjebak dalam material granular. Jadi secara definisi sebenarnya lamination ini mirip sekali dengan capping. Bedanya di mana? Kalau capping ini bagian yang terbelah itu hanya di bagian atas saja atau hanya di salah satu sisi tablet ya, bisa di atas saja atau di bawah saja. Sementara kalau yang laminasi ini terjadinya pemisahan tablet ini menjadi beberapa bagian, jadi berlapis-lapis hasilnya.
Jadi seperti terlihat pada gambar, ini kalau capping hanya tabletnya terbelah jadi 2, kalau laminasi ini sampai terbelah jadi 3. Nah, penyebabnya sebenarnya sama dengan capping. Jadi pembahasan berikutnya, pada slide berikutnya, Anda akan lihat penyebab dan cara mengatasi dari terjadinya laminasi ini kurang lebih sama dengan pada capping. Efek pada tablet yang berikutnya adalah chipping. Simpel sekali pengertiannya adalah rusaknya tepi tablet. Mungkin lebih mudah dibayangkan kalau kita gunakan kosakata bahasa Jawa ya. Chipping ini maksudnya adalah tepinya tablet itu cuil, gitu ya. Jadi ada bagian yang hilang sedikit di bagian tepi, jadi tepi tabletnya tidak lagi mulus. Itu yang dimaksud dengan chipping. Penyebab chipping yang terkait dengan mesin, yang pertama adalah dies yang digunakan ini sudah usang. Jadi solusinya ya digosok atau dipoles kembali dies-nya atau sekalian diganti dies-nya. Penyebab yang kedua adalah bentuk dies yang menyerupai barrel. Jadi bagian tengahnya die itu lebih lebar daripada bagian ujungnya. Nah, bentuk yang menyerupai barrel ini mengakibatkan, kita bisa bayangkan ya, kalau kita punya tablet yang berbentuk seperti barrel, seperti drum begitu ya, mengakibatkan tidak semua permukaan atau tidak semua titik yang ada di tablet itu mengalami tekanan kompresi yang sama persis. Akibatnya, yang menerima tekanan kompresi yang lebih rendah itu lebih rawan untuk terlepas kembali. Akibatnya terjadi chipping. Solusinya, ya digosok dies-nya sampai dengan bentuknya menjadi silindris, tidak berupa barrel lagi. Ya, kalau gosok begini mungkin lebih ruwet ya. Mending sekalian diganti saja dies-nya. Dari yang bentuk barrel diganti menjadi bentuk yang silindris. Penyebab yang lain yang terkait dengan mesin adalah adanya bagian ujung dari punch yang agak melengkung ke arah dalam gitu. Nah, ini solusinya ya digosok aja bagian punch yang agak melengkung tadi sehingga kembali bagian punch-nya menjadi lurus. Lalu juga penyebab dari chipping yang terkait dengan mesin yang keempat adalah bagian yang terlalu cekung ini mengakibatkan tekanan kompresi yang diterima tidak merata sehingga hasilnya tabletnya bisa chipping. Jadi solusinya ya sebaiknya gunakan punch yang bentuknya flat atau datar sehingga yang lebih baik itu bentuk tabletnya permukaannya itu datar, bukan tablet yang permukaannya melengkung. Jadi kalau kita ingin yang secara estetika lebih baik itu yang tabletnya kelihatan cantik dengan bentuk yang melengkung-lengkung, ini beresiko tinggi untuk terjadi banyak masalah, antara lain chipping ini tadi. Defect atau cacat pada tablet yang berikutnya adalah yang disebut dengan cracking, yaitu adanya retakan kecil dan halus yang bisa diamati di permukaan tablet bagian atas atau bawah, dan yang sangat jarang terjadi ini ada retakan atau cracking di bagian dinding samping. Cracking ini yang paling banyak terjadi atau sebagai penyebabnya yang paling mungkin adalah kita memilih ukuran granul yang tidak tepat. Jadi kalau tabletnya kecil, mestinya kita gunakan ukuran granul yang kecil-kecil. Kalau tabletnya besar, kita mestinya pilih granul yang ukurannya juga besar.
Kalau misalnya ukuran tablet yang mau dihasilkan itu kecil, tapi kita salah pilih ukuran granul sehingga yang kita gunakan granulnya ukurannya besar-besar, maka ada kemungkinan terjadi cracking tadi. Jadi setelah dikompresi granulnya, ternyata tidak dihasilkan permukaan yang halus karena banyak sela-sela antar granul yang tidak tertutup. Ya, terbentuk retakan-retakan kecil akibat granul yang dipilih terlalu besar. Cacat pada tablet yang terkait dengan formulasi selanjutnya adalah sticking, picking, dan binding. Kita bahas sekaligus ya. Sticking, picking, dan binding ini penyebabnya terutama adalah granul yang masih basah. Namanya jadi sticking, picking, dan binding jadi berbeda tergantung kita melihatnya ini masalahnya ada di sebelah mana. Jadi sticking itu ketika ada massa tablet yang melekat di bagian stempel atau di bagian punch-nya. Sementara kalau massa tabletnya melekatnya di matris atau dice, kita sebut sebagai binding. Sementara kalau kita lihat di tabletnya, kok tabletnya ada bagian yang terkelupas karena melekat di mesin cetaknya, maka kita sebut sebagai picking. Kita ingat bentuk tablet yang paling sederhana, yang paling banyak di pasaran. Biasanya bentuk tabletnya ini permukaannya hanya ada satu garis di bagian tengah. Tujuannya biar kalau misalnya tabletnya mau diparo gitu ya, tinggal dipatahkan, ini gampang mematahkannya karena sudah ada garis di bagian tengahnya. Nah, cacat yang terkait dengan mesin yang disebut dengan double impression ini kalau misalnya tabletnya tadi mestinya hanya ada satu garis di tengah, ini garisnya jadi agak kedobel atau tergeser-geser gitu ya. Jadi seakan-akan bagian tengah tabletnya ini memiliki garis yang lebih dari satu. Ya, maka akibatnya terlihat seperti ada beberapa ukiran di permukaan tablet gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai double impression. Double impression ini terjadi akibat adanya rotasi bebas dari punch. Jadi setelah punch atas turun ke bawah untuk mengkompresi tablet, ketika punch atas ini bergerak kembali ke atas, ini agak tergeser dari posisinya semula sebelum sepenuhnya bergerak ke atas. Sehingga yang memberikan tanda garis di permukaan tablet ini kan punch atasnya. Jadi ketika punch atasnya agak tergeser, akibatnya jadi kesannya garisnya kedobel. Sehingga kita sebut sebagai double impression. Cacat pada tablet yang berikutnya adalah yang disebut dengan mottling. Mottling ini adalah distribusi warna yang tidak merata, jadi terdapat daerah yang berwarna gelap dan terang dalam satu tablet. Jadi per butir tabletnya ini warnanya tidak sama, atau ada bercak-bercak warna gelap dan terang sekaligus gitu. Ini biasa terjadi ketika kita gunakan bahan pewarna yang larut air atau kita sebut sebagai dice. Bahan pewarna larut air atau dice ini, cara mencampurnya ke dalam massa tablet adalah dengan dicampurkan ke dalam cairan pengikat.
sebelum nanti dicampur ke massa yang akan ditablet. Jadi menambahkan dyes itu dimasukkan ke dalam cairan pengikat. Jadi kalau proses yang kita gunakan untuk pembuatan tablet ini menggunakan proses granulasi basah, maka setelah kita lakukan pencampuran dengan cairan pengikat yang tadi ada bahan pewarnanya ya atau dyes-nya, maka kita lakukan pengeringan. Pada saat proses pengeringan granul ini, maka cairan pengikat ini akan diuapkan kembali. Pada saat proses penguapan pelarut dari bahan pengikat ini, dyes-nya atau pewarna yang larut tadi akan ikut bergerak menuju ke permukaan granul sebelum nanti pelarutnya lepas untuk teruapkan gitu. Nah, pergerakan bahan pewarna dari granul yang ada di bagian bawah lalu bergerak naik ke granul yang di bagian permukaan, ini mengakibatkan warna yang tidak homogen. Jadi setelah di tablet nanti kita akan dapatkan warna yang tidak sama persis gelap terangnya per butir tabletnya. Ini yang kita sebut sebagai mottling yang terjadi akibat adanya migrasi warna.